Pada video ini saya akan menjelaskan tentang desain IIR filter dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode impuls invarian. Nah, metode impuls invarian ini secara garis besar sebenarnya sama dengan metode transformasi bilinear. Jadi prosesnya adalah setelah kita punya spesifikasi filter, kita melakukan desain filter analog dulu sampai dapat HS. Setelah dapat HS, filter analog, baru kita melakukan transformasi untuk mendapat filter digital, jadi HZ. Bedanya di mana? Kalau bilinear menggunakan transformasi bilinear, kalau di sini impuls invarian menggunakan transformasi Z. Jadi itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah dalam transformasi bilinear, Anda masih ingat kita ada proses di sini namanya proses unwrap. Proses unwrap itu apa? Karena waktu transformasi bilinear dia melakukan penyusutan. Jadi yang analog, yang garis solid ini menyusut menjadi garis titik-titik. Sehingga titik cut off-nya bergeser. Untuk itu kita unwrap, kita gemukkan sedikit waktu desain analog, supaya waktu dia menyusut menjadi tepat di sini. Nah, impuls invarian tidak terjadi proses ini karena dia menggunakan transformasi bilinear, sehingga nanti filter digital yang kita dapat akan persis sama dengan filter analog garis yang solid ini. Sehingga tidak terjadi pergeseran frekuensi cut-off. Karena tidak terjadi pergeseran frekuensi cut-off, maka kita tidak perlu proses unwrap ini. Jadi itulah dua perbedaannya. Tidak ada proses unwrap dan transformasi bilinear diganti dengan transformasi Z. Tahapan-tahapannya akan persis sama. Jadi ini tahapan daripada, tadinya Anda ingat ini tahapan daripada transformasi bilinear, contohnya Butterworth, persis sama. Bedanya di mana proses unwrap-nya saya hilangkan. Jadi ini proses tidak ada. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, transformasi bilinearnya saya akan ganti dengan transformasi Z. Jadi ini transformasi Z. HS yang bentuknya seperti ini, saya ganti seperti ini. Ini ada TS. TS adalah periode sampling. Itu adalah 1 per frekuensi sampling. Sedangkan yang lain sama. Ini angka CK di sini, PK datang dari sini juga. Jadi kita pakai transformasi yang lain, namanya transformasi Z. Nah, karena ada perubahan ini, ada notasi sedikit yang berubah. Ini misalnya omega stop itu kan di sini. Kita ambil langsung dari sini. Jadi ini jadi omega stop N, omega CN, dan seterusnya. Ini juga N. Oke, jadi itulah perbedaan yang ada. Nah, jadi step dari yang 1 sampai step yang kelima, kecuali step 3 sudah dihapus, ini adalah proses normal desain filter analog. Nah, saya tidak akan menjelaskan dalam video ini lagi, karena itu juga cukup panjang. Tapi kalau Anda lihat di YouTube channel saya sudah ada 5 video di situ untuk desain filter analog dengan berbagai contohnya. Ini video sudah agak lama, tapi Anda bisa ikuti video ini. Anda bisa memahami bagaimana cara desain filter analog, sehingga saya anggap Anda sudah paham dari langkah 1 sampai dengan langkah yang kelima. Jadi sekarang saya anggap kita sudah sampai di tahap ini sehingga kita sudah punya HS. Yang saya akan jelaskan adalah bagaimana HS ini proses yang terakhir kita membuat menjadi HZ. Contohnya misalnya saya punya HS seperti ini. Maka saya akan rubah jadi HZ. Saya harus menyederhanakan dulu menjadi pecahan parsial. Karena di sini bentuknya adalah bentuk yang sederhana, tidak ada bentuk yang lebih rumit. Nah, proses membuat jadi pecahan parsial ini agak sedikit panjang. Anda masih ingat ketika di SMA Anda pernah belajar tentang pecahan parsial. Jadi kalau Anda punya pecahan bentuknya seperti ini, Anda bisa buat pecahan parsial jadi seperti ini. Anda masih ingat? Seperti ini, bisa jadi seperti ini, dan sebagainya. Saya rasa Anda masih ingat. Cuma bedanya di sini, ini angkanya ada yang imajiner. Jadi ini angka A, itu sebenarnya yang ini. Ini A, ini B, yang di sini ya. Kemudian ini juga satu angka juga. Misalnya ini A, ini yang B, begitu ya. Jadi sebenarnya sama, tekniknya sama, Anda mengingat lagi. Nah, setelah Anda sudah dapat pecahan parsial ini, maka kita akan menggunakan bentuk. Jadi ini bentuk 1, ini A, ini B, A besar, ini A kecil gitu ya. Kita bisa transformasi jadi bentuk seperti ini, sehingga saya bisa dapat bentuk HZ. Di sini kebetulan ini TS-nya ini adalah 10 pangkat min 4 karena Fs-nya adalah 10 kHz. Jadi Anda lihat di sini, angka ini tetap ada di sini, karena ini CK, jadi tetap CK dikali TS, dan seterusnya kalau Anda perhatikan. Nah ini langkah ini, proses ini sangat panjang. Kalau sudah ketemu ini Anda sederhanakan lagi, sampai ketemu HZ. Karena
cukup panjang, saya tidak akan mendetailkan dalam video ini. Ada video lain yang akan saya buat untuk mendetailkan proses ini. Nah, yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana kalau kita menggunakan Octave atau MATLAB. Kalau kita menggunakan Octave, maka jika kita sudah memiliki HS, filter analog, kita ingin mendesain filter digital impulse invariant, maka kita menggunakan perintah imp_invar. Inputnya apa? Inputnya adalah koefisien dari filter analog. Jadi di sini, ini ada 0 dan 0 itu karena ada 0s kuadrat tambah 0s tambah, gitu ya. Jadi 00 2,2602 ke 10 pangkat 8. 00 2,2602 10 pangkat 8. Kemudian di sini ini 1,7914 10 pangkat 4, 1,7914 10 pangkat 4. Kemudian ini angka yang ini yang di sini. Input invarian saya beri input B, A. Saya harus berikan input Fs. Kenapa? Karena di sini kita perlu dapat informasi tentang Ts. Kemudian Fs-nya saya sudah berikan 10 kilo, saya dapat BZ dan AZ, maka saya dapat, ini saya sudah bisa tulis filter digital saya 0,6974 Z pangkat min 1, 0 Z pangkat min 2, kemudian 1 minus 0,2499 Z pangkat min 1 plus 0,1667 Z pangkat min 2. Sudah selesai desain filter digital dengan metode impulse invariant. Demikianlah secara garis besar saya menjelaskan tentang metode impulse invariant dan bagaimana bedanya dengan metode transformasi bilinear.